Jadi gimana caranya untuk kita bisa meningkatkan produktivitas tentunya dengan mengupayakan agar pupuk ini harganya tetap stabil dan kebutuhannya terjangkau. Kita ke Mas Toid dulu, silakan Mas Toid. Ya, kalau stabil nyatanya sih enggak ya, karena kan memang terjadi kenaikan karena input bahan baku meningkat ya. Saya kira memang yang menarik adalah pengurangan dari jumlah tanaman yang diberikan subsidi. Saya kira itu akan pengaruh ke produksi ataupun nanti ke produktivitas. Yang kedua jenis pupuk yang diberikan begitu. Nah, ada satu catatan yang mungkin penting. Kita ingin kembali, kalau kita menggunakan bahasa Pak Presiden, kita ingin kembali ke green gitu ya. Ya. Namun pupuk yang organik ini dihilangkan dari pupuk subsidi. Padahal dalam satu periode produksi ataupun pengolahan tanah, pupuk organik itu sangat diperlukan, tapi sudah dihilangkan. Nyatanya memang sebagian masyarakat atau petani bisa menghasilkan pupuk organik, tapi banyak yang tidak bisa menghasilkan, terutama pada petani yang skala kecil, karena mereka harus mengumpulkan kotoran hewan dan sebagainya, itu nggak cost efisien begitu. Jadi menurut saya ini juga harus dipertimbangkan apakah ketika ada ruang anggaran yang lebih besar, organik bisa masuk kembali begitu, karena itu dibutuhkan untuk pengolahan musim tanam berikutnya. Kemudian yang kedua ya, untuk peningkatan tadi, saya kira memang digitalisasi saya kira sangat penting untuk membagikan, tetapi memang kita harus lihat ada titik sentral yang kemungkinan bisa terjadi ya, terutama di data begitu. Saya kira yang problem kalau saya amati untuk digitalisasi pendaftaran untuk subsidi pupuk ini adalah verifikasi. Pada tingkat daerah yang menurut saya itu masih lemah begitu. Jadi apakah memang verifikasi data dan sebagainya, jangan sampai ternyata kalau dihitung kok jumlah petaninya lebih banyak atau jumlah luas lahan yang diberikan subsidi maupun pupuk itu lebih besar daripada yang sementara ada dengan data-data yang sudah ada di tingkat di Badan Pusat Statistik. Menurut saya itu poin penting untuk perbaikan ke depan begitu. Pak Dirut bisa jawab mungkin bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Petrokimia Gresik terutama untuk bisa meningkatkan produktivitas dan termasuk rencana pengembangan produksi ke depannya, Pak. Ya, jadi dari kami ini ada 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah sistem atau proses bisnisnya. Jadi kita membantu petani ya supaya tidak hanya sekedar menanam kemudian memanen terus kemudian what's next untuk terus bagaimana caranya. Nah, kami mengawal ya mencoba untuk melakukan korporatisasi dari petani. Bukan dalam arti kata petani itu menjadi perusahaan, enggak. Kami mencoba untuk meng-backup. Petani perlu dana. Nah, kami bekerjasama dengan penyedia dana, dalam hal ini adalah bank-bank ya, Bank Himbara untuk memberikan kredit. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan KUR ya, yang cukup tersedia. Kemudian asuransi, karena juga gagal tani juga ada perlu asuransi. Kami juga menyiapkan sarana prasarana pertanian ya, dalam hal ini input agro input ya, pupuk kemudian pestisida. Kebetulan Petrokimia Gresik juga mempunyai anak perusahaan yang bergerak di dalam penghasil pestisida. Nah, kemudian juga off taker. Nah, diperlukan ini. Nah, ini proses bisnis inilah kami atau dalam hal ini adalah Pupuk Indonesia ya, mengenal petani untuk membantu untuk dalam skema agro solution. Memang ini di luar pupuk subsidi untuk agro input non subsidi. Tapi kami sudah memberikan analisa usaha tani bahwa dengan pengawalan yang baik, dengan adanya off taker keterjaminan harga, ketersediaan pupuk dan agro input yang lainnya itu didapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih dari pengeluarannya. Sehingga mungkin ya nanti pada akhirnya kalau memang ini akan terus berkembang ya, nantinya tentunya akan berpengaruh terhadap NTP, nilai tukar petani. Semakin tinggi nilai tukar petani akan itulah nanti salah satu indikator bagaimana sektor petani menjadi sektor yang menjadi sektor yang benar-benar diminati karena ya nilai tukar petani akan tinggi. Kemudian yang kedua tentunya adalah teknologi. Kami di dalam pertanian ini tidak hanya mengembangkan atau terus bereksperimen atau penelitian untuk produk-produk baru kami juga meneliti tanah. Petrokimia Gresik mempunyai 15 mobil uji tanah yang mobile di seluruh Indonesia ini. Ada 20 provinsi, juga yang lainnya adalah dari teman-teman kami. Kami dalam 1 tahun sudah melakukan analisis tanah sebanyak 6.432 sampel. Nah, ini kami menjadi big data. Apa yang kami dapatkan di situ? Tanah di sini pH-nya ini kurang, turun ya. Kemudian unsur haranya yang kurang apa? Sehingga apa? Pupuk yang diberikan itu adalah sesuai, formulasinya sesuai. Dan juga kalaupun misalnya
tanah itu perlu dipreparasi terlebih dahulu, ada media-media untuk bagaimana meningkatkan pH dulu sebelum diberikan pupuk, itu akan didapatkan hasil yang lebih bagus. Dan tentunya ya yang terakhir adalah tentunya SDM. Kami terima kasih Pak Menteri, kami bekerjasama dengan Politeknik Pengembangan Pertanian ini, kami dengan 7 kampus Polbangtan ini, kami sudah ada 72 mahasiswa Polbangtan ini magang dan langsung menjadi ini langsung terjun langsung ke lapangan ya, sehingga untuk bisa untuk meningkatkan untuk meningkatkan SDM di bidang pertanian. Jadi sudah holistik sinergi yang dilakukan baik oleh kementerian, kemudian dari industri, ekonom, dan termasuk juga dari petani. Mudah-mudahan sinergi ini bisa meningkatkan ketahanan pangan kita, mencukupkan kebutuhan pupuk terutama supaya produksinya bisa meningkat. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua KTNA, terima kasih Pak Dirut, dan terima kasih Mas Direktur Eksekutif INDEF. Saya Brigita Menora pamit, selamat malam, sampai jumpa.